Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu dan berjumpa kembali dalam PA Hari Rabu Persekutuan GITIJ Jepara Pekanan Yogyakarta. Dan seperti yang sudah Bapak Ibu baca di dalam Kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 5 sampai yang ke-11, malam hari ini kita akan mencoba menggumuli hidup di dalam roh atau hidup yang roh. Sebelumnya saya akan memperlihatkan sebuah realita dalam kehidupan kita ketika seseorang diterima menjadi seorang tentara atau diterima menjadi seorang polisi, begitu ya. Dia akan mengalami fase kehidupan di mana dia akan masuk di dalam asrama. Dan di dalam kehidupan asrama itu dia dilatih, dia diajar, dia diajari untuk mendisiplinkan dirinya sendiri. Dan tentunya itu membuat dia mempunyai cara dan aturan hidup yang berbeda dengan kehidupannya sebelum dia masuk asrama. Ada hal-hal yang harus ditinggalkannya, ada hal-hal yang harus dibuangnya. Cara hidup yang tidak disiplin, cara hidup yang sembarangan tentunya akan dibuangnya. Jadi ada aturan baru, ada cara hidup baru yang harus dijalani. Sama dengan orang yang sudah percaya dan beriman kepada Kristus, ada aturan dan cara hidup lama yang harus ditanggalkannya dan kemudian mengikuti cara dan aturan hidup yang baru, yaitu hidup di dalam roh atau hidup yang roh. Perikop malam hari ini memang berbicara tentang sesuatu yang ngeroh, beda. Tetapi banyak juga yang merasa kalau ngeroh itu harus dengan bahasa roh atau mungkin segala sesuatu yang terkait dengan roh-roh, sehingga lupa kalau kita ini masih menginjak bumi, lupa kalau kita masih membutuhkan makan, minum kopi, gitu ya. Lupa kalau kita juga berelasi dengan sesama kita, berbagi dengan sesama kita. Dan apa sih kata Alkitab mengenai hidup di dalam roh itu, gitu ya? Yang pertama, kita akan melihat hidup di dalam roh. Ayat ke-5 sampai yang ke-8 menjelaskan dengan sangat gamblang apa itu hidup dalam roh. Hidup dalam roh artinya orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu dikuasai oleh Roh Allah, yang menjadikan setiap orang yang percaya dan mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diluputkan dari dosa dan kematian. Ayat 2 menjelaskan secara gamblang tentang hal itu. Roh Allah tersebut atau Roh Kristus tersebut memberikan kehidupan kekal dan meluputkan kita dari kematian kekal. Dan itulah yang disebut dengan anugerah. Dan ketika kita sudah diberi anugerah tersebut, kita diajak untuk merawat dan menjaga anugerah kehidupan kekal tersebut. Kesungguhan untuk merawat dan menjaga kehidupan tersebut tentunya menghasilkan hal yang real, hal yang nampak, yaitu menghasilkan buah roh. Jadi merawat, kemudian menjaga dan menghasilkan buah itu dimulai dari kesadaran dan keaktifan untuk mau terus-menerus hidup dengan cara baru. Artinya kehidupan yang lama atau tabiat manusia yang lama itu kita tanggalkan. Apa sih tabiat lama? Atau apa sih perbuatan daging itu? Galatia 5 ayat 19 sampai 21 mengatakan, di situ ada percabulan, kecemaran hawa nafsu, di samping itu juga ada berhala sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pura. Dan itu adalah cara hidup kedagingan, cara hidup lama. Dan itu semua tidak mendapat bagian
di dalam kerajaan Allah. Jadi mari kita terus menjaga dan merawat anugerah kehidupan kekal ini dengan cara apa? Menerapkan disiplin-disiplin rohani. Dan saya rasa disiplin rohani juga terkait dengan disiplin jasmani seperti berdoa, memuji Tuhan, bersekutu, dan itu kita kerjakan supaya kita semakin akrab dengan Tuhan. Jadi memang kita mengerjakannya supaya relasi kita dengan Allah itu tetap akrab dan menjadikan kita tetap terhubung, sehingga Roh Allah sendiri yang akan terus mengendalikan kita supaya kita mampu untuk merawat dan menjaga anugerah kehidupan kekal tersebut. Jadi kalau kita lihat bahwa urusan kedagingan itu bukan lagi berurusan boleh makan daging atau tidak, gitu ya, boleh makan ini atau itu, bisa berbahasa roh atau tidak, sakti atau tidak. Sekali lagi yang harus kita sadari, semua itu karena anugerah. Kehidupan kekal itu karena anugerah Tuhan, anugerah di dalam Kristus Yesus, sehingga kita bisa menanggalkan tabiat lama kita, sehingga kita bisa menanggalkan kehidupan daging kita. Kemudian yang kedua, seseorang yang sudah hidup di dalam Roh Allah artinya membiarkan dirinya dikendalikan oleh firman Allah. Ya, firman Allah di dalam Yesus Kristus. Kita menjadi milik Kristus. Ayat yang ke-9 dengan jelas mengatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Ayat 10. Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Artinya, ketika kita menyerahkan hidup kita di dalam kendali Allah, kita menjadi milik Kristus. Kita mengaku dan percaya bahwa Kristus Yesus mengendalikan kehidupan kita. Dan standar acuannya jelas, yaitu firman Allah sendiri. Jadi acuannya bukan kata hamba Tuhan, kata pendeta ini, tetapi acuannya jelas, firman Tuhan. Firman Tuhan itu standar, ukuran, dan di situ kita bisa melihat keteladanan Kristus Yesus. Dan marilah kita tidak usah memusingkan dengan banyaknya ajaran-ajaran yang aneh-aneh dan membuat kita pusing. Aturannya jelas, standarnya jelas, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan yang menceritakan, yang mengisahkan keteladanan tentang Kristus Yesus. Itu acuannya. Dan Yesus itu mengajarkan tentang cinta kasih. Mengasihi Allah dengan sepenuh-penuhnya. Itu hukum yang terutama. Dan yang pertama. Dan yang kedua yang juga oleh Tuhan Yesus disamakan dengan mengasihi Allah adalah ketika kita bisa mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Yohanes di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20 mengatakan, barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Maka kita akan disebut sebagai murid-murid Yesus jika kita pun hidup dalam cinta kasih-Nya. Baca misalnya dalam Yohanes 13 ayat 35. Dan hidup di dalam cinta kasih Allah, itu hidup yang penuh dengan kasih itu sendiri. Hasilkan sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dan itu adalah buah dari Roh Allah. Artinya Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi, hidup di dalam Roh Allah itu hidup yang dikendalikan oleh Allah karena kita milik Kristus. Dan itu artinya kita diajak untuk menghasilkan buah-buah roh. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, hidup di dalam Roh Allah itu jelas. Hidup yang roh itu jelas. Tidak perlu kita berbelit-belit, tidak perlu kita disibukkan dengan ajaran yang aneh-aneh dan membuat pusing. Hidup dalam roh
Itu artinya kehidupan kita yang fana ini sudah dikuasai dan dikendalikan Allah, dan Allah sendiri sudah memberikan kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Hidup yang roh itu hidup menanggalkan manusia lama kita atau tabiat manusia lama kita yang bisa membawa pada kematian yang kekal, dan kemudian kehidupan baru di dalam Kristus Yesus itu mewujud nyata melalui cara hidup yang senantiasa merawat, menjaga kehidupan yang Tuhan percayakan, serta menghadirkan cara hidup yang penuh cinta kasih kepada sesama sebagai bukti kita mencintai Allah. Marilah malam hari ini kita kembali sadar bahwa hidup kita adalah di dalam kendali Allah. Hidup kita dikuasai oleh Roh Allah. Hidup kita ini milik Kristus. Maka syukurilah, rawatlah, dan mari kita bersama-sama menjaganya. Dan mari kita juga bersama-sama wujud nyatakannya melalui cara hidup kita yang senantiasa mencintai sesama sebagai bukti cinta kita kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan mengasihi kita semua.